Dinamika dalam hidup ini hadirin nggak perlu dikeluh kesahin karena memang tabiatnya begitu. Ya, sebagaimana gula rasanya nggak usah berkeluh kesah kalau ketemu dengan gula rasanya. Ya. Garam, ya nggak usah berkeluh kesah kalau bertemu dengan garam rasanya. Demikian pula nggak usah berkeluh kesah kalau bertemu dengan hidup ini menghadirkan lelah dan demikianlah tabiat hidup. Siapa yang bilang begitu? Allah dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia telah Allah ciptakan berada dalam kabad. Kabad itu lelah dan letih. Sejak kapan? Sejak ditiupkan ruh sampai ruh itu dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh, generasi yang siap melewati kesulitan hidup, sehingga kesulitan dan kelelahan hidupnya menjadi tangga-tangga kesuksesan dalam kehidupannya, maka jadilah ayah yang memberikan teladan kepada anak-anak kita. Ayah yang tangguh, ayah yang tak mudah mengeluh. Kalaupun mengeluh, mengeluhlah kepada Allah. Jangan cemen di depan anak-anak kita. Kalau siap jadi ayah juara, siap jadi ayah yang tangguh, Masya Allah, luar biasa. Siapnya baru makan. Ini kayaknya udah minum kayaknya ya. Baik hadirin, lelah dan letih yang membahagiakan. Baca sama-sama. Yes, kacamata cinta. Hadirin, kalau kita silau, tapi kita menggunakan kacamata hitam, kira-kira mata kita silau nggak? Terik matahari sangat panas. Lalu kemudian kita menggunakan kacamata apa? Hitam. Silau tidak? Tidak. Nah hadirin, masih ingat nggak bapak-bapak saat dahulu awal-awal pernikahan jatuh cinta nggak sama pasangannya? Ya Allah, nggak ada yang jemput. Masya Allah. Apa udah bosen ini? Jangan sampai ya. Coba saya ulangi. Awal-awal pernikahan, saat pengantin baru, jatuh cinta tidak? Jatuh cinta tidak? Pas melihat istri bahagia nggak? Setiap melihat istri jelek atau baik semua? Baik semua. Begitulah filosofi cinta. Nggak ada jeleknya, baik semuanya. Betul nggak Bang? Baik. Cantik terus kan? Nggak ada jelek. Pokoknya kerja, pingin apa? Kalau kerja di kantor, pinginnya apa? Pingin pulang. Kalau malam, pinginnya apa? Malam terus. Pulang. Ya kan? Pingin terlayar. Sampai ada seorang penyair mendeskripsikan tentang indahnya pengantin baru itu gimana? Ya lailatul, ya sabatin la tatlu'i. Wahai malam, panjanglah di kau. Wahai matahari, jangan pernah nongol-nongol lagi. Biarlah kami terus bersama malam. Saking indahnya jadi apa? Pengantin baru. Jatuh cinta nggak? Oh kayaknya suaranya nggak menunjukkan jatuh cinta. Jatuh cinta nggak? Cinta membuat sesuatu jadi indah. Baik, mari kita lihat ini dia. Terik matahari tak akan silaukan mata kalau kita menggunakan kacamata. Yes. Demikian pula kesulitan hidup akan nampak indah jika kita menggunakan kacamata. Yes. Makanya jatuh cintanya pada kehidupan setiap hari. Maka lelahnya kehidupan yang membuat kita letih, capek, semuanya nampak indah. Kenapa? Menggunakan kacamata cinta. Ketika lelah dan capek dihadirkan oleh kehidupan kita ini, maka kita akan berkata, lelah inilah yang akan menjadi bensin menuju puncak kesuksesan. Sebab tidak ada orang besar di muka bumi ini yang sukses tanpa lelah dan letih. Nabi kita berdarah-darah, air matanya tumpah ke tanah. Darahnya pun tumpah di tanah. 2 kali darahnya tumpah. Di mana? Di Taif dan di lembah Uhud. Masya Allah. Nabi kekasih Allah, dia harus bergelut dengan kesulitan dan kelelahan dalam hidupnya. Dan Nabi tidak pernah surut mundur ke belakang menghadapi kesulitan dan kelelahan ini.
Maka jika kita mengaku umat Nabi Muhammad yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, pantang menjadi orang tua yang cengeng. Kalau masih bersama saya, ini kayak orasi aja pada yang soalnya makanannya saya banyak nih, 2 kali lipat. Ini maknanya tenaganya harus jos nih kan, masya Allah. Baik, Nabi aja berjuang hadirin. Nabi bertemu dengan lelah dan letih tidak? Bertemu. Masa kita tidak? Jadi rumus kehidupan nggak ada yang tidak lelah dan letih. Makanya bapak-bapak bekerja, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga. Ada pengajian lagi, masya Allah. Di absen lagi Pak Anton, masya Allah. Lelah letih nikmati. Gunakan kacamata apa? Itu yang membuat kehidupan nampak indah selamanya. Sebagaimana bapak-bapak melihat istri di awal-awal pernikahan, indah nggak? Kalau sekarang? Indah. Ini direkam loh ya? Indah. Coba saya tes. Pak, lo masih bersama saya? Di awal-awal pernikahan indah nggak istri kita? Indah. Sekarang? Indah. Iya. Bu dengerin ya. Sampai dari indah. Halo Pak Kartoyo, masih bersama saya? Masya Allah. Kalau nggak bicara indah nggak dimasakin pulang-pulang ya? Nggak dipegang pintu. Nggak dipegang pintu. Baik, teman-teman, ini dia letih, sakit dan penyakit. Lelah, letih, sakit dan penyakit tak akan menghadirkan keputusasaan, namun ia akan melahirkan optimisme dan ketenangan bila ditatap dengan kacamata apa? Dan ini saya dapatkan dari hadis Rasulullah. Sekali lagi saya ulangi, tolong dengarkan baik-baik ini, lupakan kreditan yang belum terbayar. Emang ada yang punya hutang di sini? Sama. Hutang gak usah dipikirin, yang penting bayar. Itu dia. Tetaplah tersenyum, karena dengan senyuman membuat kita optimis. Dengan optimis kita akan bekerja dengan baik. Insya Allah hutang terbayar suatu saat. Kalau punya hutang, aduh hutang lagi, aduh bini boros, aduh anak bayaran lagi. Itu keluhan itu membuat masalah satu menjadi 10. Tapi kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, ditatapnya dengan optimisme, maka masalah yang awalnya satu menjadi separuh. Itu kawan-kawan. Jadi yang membuat hidup itu rumit, pikiran negatif kita. Halo? Masih bersama saya? Masih. Coba saya tanya, jujur. Di rumah istrinya cerewet nggak? Alhamdulillah jujur. Ulangi. Yang jujur. Di rumah istrinya cerewet nggak? Biarin, ini biar denger ya. Pas cerewet nih, yang menggunakan kacamata cinta, wajah istri cerewet. Karena kodratnya dia harus mengeluarkan 20.000 kosakata sehari. Sementara ayah hanya 7.000 kosakata sehari. Alhamdulillah istriku cerewet. Sebab kecerewetan yang penuh dengan hikmah akan membuat anakku jadi cerdas suatu saat. Dan kalau aku bersabar dengan kecerewetannya, dosa-dosaku rontok lantaran kecerewetannya. Terima kasih wahai istriku yang cerewet. Halo, masih bersama saya? Indah nggak kalau begitu? Indah. Iya. Kacamata apa? Indah. Ini pulang-pulang, wahai istriku kan ku belikan kacamata cinta untukmu. Gitu. Lebay-lebay dikit lah. Iya, lebay-lebay dikit ya. Gak apa-apa ya. Baik teman-teman semuanya. Oke. Semua masalah dalam hidup ini akan indah jika ditatap dengan kacamata apa? Cinta. Letih ke sekolah, letih belajar. Ya, itulah jalan yang Allah gariskan untuk memetik kesuksesan. Sehingga ketika anak-anak kita melihat ayahnya, ya Allah ayah, pagi berangkat kerja sebelum subuh, malam bekerja lagi, Masya Allah. Datang ke sekolah, letih banget aku melihat ayah, tapi engkau tak pernah menampakkan wajahmu yang muram, tapi wajahmu senantiasa bersahabat kaya dengan senyum. Aku bangga memiliki ayah seperti engkau. Maka suatu saat anak-anak kita tumbuh besar, dia ingat akan ayahnya yang tegar. Begitu hadirin. Halo, masih bersama saya? Masih. Nah, lanjut ya.
Saya lihat waktu gitu. Oh. Kenapa masalah itu menjadi indah ketika ditatap dengan kacamata cinta? Hadirin begini. Karena orang yang mengerti manis setelah ia tahu rasa apa? Ya kan? Orang gak mungkin tahu rasanya manis kalau tidak pernah merasakan pahit. Lanjut. Orang tak akan merasakan nikmatnya istirahat jika ia tidak tahu rasanya lelah dan ini salah tulisannya. Saya ulangi. Orang akan merasakan nikmatnya istirahat jika ia telah tahu rasanya apa? Lelah dan letih. Bapak, apa rasanya pagi kerja sampai sore, habis sholat isya pulang senderan di bangku tiba-tiba tertidur, rasanya gimana? Nikmat kan? Sekarang bayangkan sama istri, Pak sini, habis subuh tidur sampai zuhur, habis itu papa dikasih makan, habis zuhur suruh tidur sampai asar, habis itu dikasih makan lagi, habis itu suruh tidur sampai maghrib, habis maghrib Pak ngasih makan lagi sampai isya, habis isya suruh tidur sampai subuh, capek nggak kira-kira? Nikmat nggak tidur melulu kayak gitu? Nikmat kan? Jadi nikmatnya tidur itu setelah apa? Lelah dan letih. So berbahagialah jika hari ini seharian ini letih, insya Allah ada nikmatnya tidur nanti setelah Kata siapa itu? Kata Imam Syafi'i, man ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan di muka bumi ini kecuali setelah kita didera dengan letih dan susah. Jadi kalau bapak-bapak letih ngurusin anak, nggak usah mengeluh. Alhamdulillah udah punya anak, ya. Masih bersama saya? Masih. Tahu duren? Tahu. Senang makan duren? Apalagi duren montong atau musangking gitu kan. Kalau kena getahnya, jangan mengeluh. Karena kita ingin makan apa? Jadi kalau lelah ngurusin anak, jangan mengeluh. Halo? Itu konsekuensi orang menikah ya. Menikah punya anak, nikmati lelahnya, nikmati kesedihannya, nikmati semuanya, karena itulah yang akan membuat kita menikmati hidup dan anak-anak kita mendapatkan pelajaran penting dari itu semuanya. Baik, selanjutnya teman-teman, ibu semuanya, hanya mereka yang pernah lumpuh yang akan tahu betapa nikmatnya bisa hanya orang yang pernah buta lalu kemudian disembuhkan oleh Allah dan melihat betapa nikmatnya bisa melihat. Dan hanya orang yang pernah letih dan lelah betapa nikmatnya istirahat. Betapa nikmatnya lelah dan letih saat dia berjuang membesarkan anak, mendidik anak sampai kelelahan yang luar biasa, tapi tiba-tiba anaknya dipanggil ke atas. Inilah dia, anak yang berprestasi, mahasiswa terbaik di sekolah bergengsi di Indonesia. Ayahnya dipanggil, rasanya gimana? Bahagia. Tapi kalau anaknya nggak pernah diurusin, pinter-pinter sendiri, bapaknya cuek gitu kan, nggak pernah biayain gitu kan, nggak pernah ngantar ke sekolah, nggak pernah ngasih tahu, nggak pernah didik, tiba-tiba anaknya jadi pinter, menjadi orang hebat, pas dipanggil kira-kira rasanya beda nggak Pak? Ayo hadirin, berletih-letihlah, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk bersama anak kita. Bayangkan kalau kita tak lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama anak-anak kita, untuk bersama istri kita, Masya Allah. Dan Bapak datang ke sini berletih-letih agar bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita dan istri kita. Sebab cepat atau lambat kita pasti dipisahkan oleh Allah dengan anak dan istri kita. Mumpung masih ada kesempatan membersamai mereka, hadirkan yang terbaik. Lelah dan letih itu adalah ongkosnya, hadirin. Ayo istighfar sama-sama. Astagfirullah. Orang akan tahu nikmatnya sehat dan kebahagiaan kalau ia pernah sakit dan ditimpa penyakit. Ya kan?
Orang yang tahu nikmatnya sehat itu hadirin adalah orang yang pernah sakit. Kalau dia nggak pernah sakit, ngeremehin orang yang sakit, betul nggak? Itu sebabnya hadirin. Jadi lelah, letih, sakit dan penyakit itu Allah hadirkan agar kita tahu betapa Allah mencintai kita dengan berbagai kenikmatan yang mengalir tiada henti di sepanjang kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Lelah, letih, sakit dan penyakit itu Allah hadirkan agar kita tahu betapa Allah mencintai kita dengan berbagai kenikmatan yang mengalir tiada henti di sepanjang kehidupan kita. Dengan Allah berikan kita letih, capek, maka kita merasa terima kasih Allah kau memberikan kesempatan kepada hamba untuk istirahat. Alhamdulillah. Allah hadirkan sakit kepada diri kita agar kita mengerti ternyata kesehatan itu begitu mahal harganya. Allah hendak bertutur kepada kita, wahai hamba-hambaku, ingatlah selalu bahwa setiap tarikan nafasmu ada nikmat dari Allah, maka syukurilah. Teramat banyak nikmat Allah itu dibandingkan dengan masalahmu. Sekali lagi saya ulangi, teramat banyak nikmat Allah jika dibandingkan dengan masalah yang kita hadapi. Kenapa kalian tidak optimis menghadapi hidup ini? Kenapa engkau selalu berkeluh kesah? Hadirin, jika kita ingin tahu nikmat Allah dengan masalah kita, perhatikan tangan saya. Konsentrasi, lihat tangan saya. Halo? Ada berapa jari? Tangan saya ada berapa? Dua. Terima kasih atas kecerdasannya. Teman-teman, lihat sini semua. Tangan ini ambillah kerikil. Segenggam kerikil. Taruh di tangan ini. Lalu berjalanlah perlahan-lahan menuju pantai. Setelah itu, sampai di pantai, lemparkan kerikil itu ke tengah lautan. Maka ketika kerikil itu dilempar ke tengah lautan, apa yang terjadi? Tenggelam kan? Kerikil yang ada di tangan kita itu seperti masalah dan kesulitan hidup kita. Tapi lautan lepas yang tak bertepi itu, itulah nikmat Allah yang Allah hadirkan untuk kita. Hadirin, bisa melihat nikmat Allah kan? Ya Allah, coba bayangkan kalau kita nggak bisa melihat. Ya Allah. Tadi pagi saya berbincang dengan guru SLB untuk mengetahui nikmatnya bisa, untuk mengetahui indera perasa dengan menutupi mata. 3 bulan Pak, itu kalau trainernya dari internasional 3 bulan ditutup matanya, gak boleh dilepas-lepas, tidur semua. Apa yang terjadi? Ada guru yang menangis sejadi-jadi ini. Gak kuat. Masya Allah. Sudah berapa lama Allah memelihara kornea mata kita hingga detik ini kita bisa melihatnya. Masya Allah. Kenapa masih berkeluh kesah? Tangan yang lumpuh. Bayangkan kalau tangan kita lumpuh, kaki kita lumpuh. Masya Allah, betapa beratnya kita beraktivitas. Sudah berapa lama Allah telah memberikan kepada diri kita tangan yang sehat, kaki yang sehat, untuk merengkuh anak kita, untuk melangkah ke tempat yang baik, memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Kenapa kita seringkali berkeluh kesah? Kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Istighfar sama-sama. Astagfirullah. Masya Allah. Hadirin. Maka Allah ingin kita mengetahui nikmatnya. Dengan cara apa? Sesekali Allah hadirkan sakit. Sesekali Allah hadirkan letih. Sesekali Allah hadirkan penyakit. Sesekali Allah hadirkan musibah. Maka hadirin, bagi kita orang Islam, kalau kita kejedot, kita ngomong apa kira-kira? Aduh, terus sampai bilang apa lagi? Astagfirullah. Sebab kalau nggak kejedot mungkin nggak astagfirullah ya. Ya kan? Kenapa Allah ingin disebut namanya? Ternyata nggak kejedot itu lebih indah ya. Pas kejedot masuk sakit. Bayangkan kalau tiap hari setiap detik kejedot melulu, masya Allah. Baik hadirin. Bahkan
Lelah, letih, sakit, dan penyakit bisa menghantarkan seseorang pada surga. Kenapa? Ini dia. Ini hadis yang harus kita hafalkan, hadirin. Dengarkan baik-baik ini. Kata Rasulullah, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Rawahu Syaikhan Bukhari wa Muslim. Ma yusibul muslim, tidaklah menimpa seorang muslim. Apa yang menimpa seorang muslim? Nasabin, lelah dan letih. Wala wasabin, dan penyakit. Wala ghammin, dan rasa galau. Galau dikirim utang gak kelar-kelar. Terus kemudian apa? Wala hazanin, dan rasa sedih. Sedih karena anak kita sakit. Sedih mungkin istri kita nggak bisa belanja dengan baik, sedih kita. Lalu kemudian apa? Wala ada, dan penyakit. Wala ghammin, dan rasa sedih. Hatta ghammin, sulit ya. Dan rasa sulit. Hatta syaukatu yushakuha, sampai duri yang menancap di tubuh kita. Semua hal yang tidak menyenangkan itu, mulai dari lelah, letih, penyakit, galau, sedih, sakit, sulit, sampai duri yang menancap, sakitnya itu semuanya akan Allah jadikan sebagai perantara menggugurkan dosa-dosa kita. Hadirin, kalau dosa-dosa kita digugurkan, mulia nggak di hadapan Allah? Kalau kita mulia, kira-kira tempatnya di neraka atau di surga? Maka itu yang saya katakan, lelah dan letih seorang ayah yang tak pernah berhenti mengurusi anak dan istrinya adalah lelah yang mengantarkan ke surga jika dia ikhlas. Hadirin, camkan sabda Nabi kita, Nabi yang akan kita harapkan syafaatnya. Jadilah ayah yang tegar, jadilah ayah yang layak diteladani oleh anak-anak kita. Sebab kehidupan ini keras, hadirin. Jika tidak ada model ayah yang tegar, kepada siapa anak kita akan mengambil contoh? Masih ingat? Guru manusia ada 4. Yang pertama siapa? Kedua? Lupa. Coba tes lagi. Lihat sini semua. Saya doakan mudah-mudahan semuanya ingat dan lupa mau utang ya. Guru manusia ada 4. Siapa yang pertama? Allah. Kedua? Rasulullah. Ketiga, orang tua. Keempat, orang lain. Berarti guru utama untuk anak kita setelah Allah dan Rasulnya siapa? Orang tua. Orang tua. Baik, saya kasih singkatan. Ini dia singkatannya. LPG 3S plus duri. Apa singkatannya? Ini yang harus kita bawa pulang ya. 3 menit. LPG 3S plus apa? L-nya lelah atau letih, P-nya penyakit, G-nya galau. L-nya lelah, P-nya G-nya galau. S yang pertama sakit, apa? Terus S yang kedua sulit. S yang ketiga sedih. Ini semuanya dapat begini. Lelah, penyakit, galau. S-nya sedih, ini sakit, ini sulit. Nah, ini dia. Sedih, sakit, dan sulit. Duri. Singkatannya apa, teman-teman? LPG 3S plus duri. Ulangi sekali lagi, jangan lupa ini. Ini rumus agar kita menjadi ayah-ayah yang perkasa menghadapi kesulitan. Agar anak-anak kita pun juga menjadi anak-anak yang perkasa, yang siap mengarahkan orang ini berjuang, yang bisa mengarahkan kehidupannya dan anak keturunannya menjadi orang-orang yang layak ditakdirkan menang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi pecundang yang kalah dengan persoalan hidup. Kita ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, bukan untuk menjadi pecundang. Maka pemimpin tak pernah takut dengan masalah. Pemimpin tak pernah kalah dengan kesulitan. Pemimpin
mampu mensiasati kesulitan menjadi jalan kesuksesan dalam hidupnya. Hadirin, kalau kita bertemu dengan kesulitan, sedih, penyakit, hadapi, karena itulah yang akan menggugurkan dosa kita. Begitu Rasulullah memberikan garansi. Baik, singkatannya apa? LPG, ulangi. 3S plus L-nya pertama, P-nya, G-nya. Pernah galau nggak? Wah, kelihatan dari warna suaranya. Ya kan? Pernah galau? Gimana nggak galau, Pak? Ya, Insya Allah. Istri bikin ini. Pas lihat dompet kosong, kering. Ingat, kalau sumur kering bentar lagi apa? Iya, bilang aja begitu sama istri. Mak, dompetnya kering. Terus gimana, Pak? Tersenyumlah. Kalau sumur kering, bentar lagi turun hujan. Terus kapan hujannya? Tunggu saja. Baik. 3S. S-nya yang pertama apa kira-kira? Sedih, sakit, dan sulit. Sedih karena mungkin orang yang kita cintai tidak lagi bersama kita. Sakit, ya tentu kejedot sakit, ya kan? Terus kemudian apa? Anak kita melawan, membantah, mungkin sakit hati ini. Tapi itu bisa menggugurkan dosa. Istri yang apa tadi? Ulangi, istri yang kurang lantang, istri yang. Nah, mudah-mudahan ibunya dengar ya. Tapi kalau kita ikhlas, sakitkan hati ini, menggugurkan apa? Maka bilang, terima kasih wahai istriku ya. Ya, Masya Allah. Tapi cerewet-cerewetnya istri bisa menghantarkan ke surga. Duri yang menancap ibadah itu bisa menggugurkan dosa. Baik, apa singkatannya tadi? LPG 3S plus. Itu hadis yang harus kita pahami sore ini. Coba ulangi, L-nya apa? P-nya, G-nya, S-nya, sedih, terus sulit, terus sulit, sedih, sakit, sulit. Ulangi. Yang terakhir, di setiap kesulitan dan penderitaan hidup yang kita alami, jika ikhlas menghadapinya, maka Allah akan menggugurkan dosa kita. Itu. Jangan sampai letih ngurusin anak, di-share di grup keluarga, ya Allah, ditulis di Facebook, ya Allah, orang sejagat tahu. Apa kata orang yang mengerti? Betapa cengengnya ayah seperti ini. Dia sedang menginfokan kepada dunia, aku cengeng. Dan selanjutnya, tak pantas aku ditiru oleh anak saya. Masya Allah. Hati-hati bangsa. Tapi kalau misalnya letih, capek, aku bahagia karena letih dan capekku ingin memberikan yang terbaik untuk anak dan istriku sebagai bentuk pertanggungjawabanku di hadapan Allah. Masya Allah. Bukan hanya istri yang tersenyum, Pak, tapi rumput-rumput pun tersenyum bertasbih kepada Allah dan tersenyum untuk kita. Masya Allah. Tahu nggak, Pak? Orang yang datang untuk ilmu ini bukan hanya malaikat yang mendoakan kita, kata Rasulullah. Sampai ikan di lautan mendoakan kita. Rerumputan, dedaunan itu melambaikan tangannya kepada kita. Selamat wahai hamba Allah yang menuntut ilmu. Masya Allah. Masa alam pun tersenyum kepada kita. Mereka tersenyum ramai-ramai kepada kita. Kita manyun. Aduh. Masih bersama saya? Ya Allah. Oke. Terima kasih bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kebersamaannya, kita kasih apresiasi. Baik. Ikhlas yang terakhir. Apa makna LPG 3S plus duri itu hadirin? Kenapa Allah hadirkan dalam hidup ini? Ini dia. Sesungguhnya Allah hanya ingin hambanya bahagia dalam hidupnya. Sekali lagi saya ulangi. Sesungguhnya Allah hanya ingin hambanya bahagia dalam hidupnya. Jika ada sakit dan penyakit atau lelah yang mengurangi kebahagiaannya, maka Allah segera ganti dengan gugurnya dosa hambanya. Subhanallah, betapa besar cinta Allah untuk kita.
Masihkah kita tidak mau taat kepada Allah? Hadirin, berapa banyak puluhan tahun pasangan suami istri ini punya anak tapi tidak dikasih anak. Bapak-bapak cuma melirik istrinya, brojol. Masya Allah. Atau masih bersama saya? Cuman kedipin mata, Masya Allah. Siapa yang ngasih? Terima kasih atas kebersamaannya. Alhamdulillah sudah habis. Mudah-mudahan kebersamaan kita diberkahi. Hadirin, saya kasih waktu seluas-luasnya sampai jam 5 ya, untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang bertanya, monggo. Ya, satu. Pak, dengan Pak siapa? Pak Riko. Terus ada lagi? Terus ini mungkin Raya, silakan. Oke, silakan. Dari Bang Riko, monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi udah disepakati kalau ibu atau istri gitu ya, lewat dan tidak ada bukan dosa. Sebentar, jangan ribu istri cerewet. Enggak, Bang Riko. Ya, enggak. Ya, sepakat istri kita boleh cerewet. Ya. Sepakat. Karena kita menghadapi istri kita tuh diam. Pada dia entah itu marah pada istri kita. Sementara dia itu kalau kita pusing, jadi malah diri kita sendiri jadi galau. Apa penyebabnya apa? Karena dia itu jadi kita nggak tahu kan. Nah, itu menghadapi hal seperti itu gimana? Oh, ya, Masya Allah. Kasih apresiasi dong untuk Bang Riko. Tadi ada kata cemas dan galau. Masuk nggak pada rumus tadi? Jadi mati nih. Masuk pada rumus ini nggak? Cemas dan apa? Insya Allah cemasnya Bang Riko, kalau dia ikhlas menghadapi istrinya akan apa? Nah, itu yang pertama, Mas. Kacamata cintanya di situ. Yang kedua, istri biasanya harus mengeluarkan kosakata berapa tadi? 20.000 ya. Insya Allah, banyak banget itu Pak. Ya. Tapi laki-laki 7.000. Bayangkan kalau ceramah 7 kali sehari, di rumah kira-kira suami itu ngomong nggak ya? Makanya diem dia kalau punya suami penceramah, kalau pulang diem, maklumi kosakatanya udah habis ya. Bang Riko, baik. Kalau istri kita tiba-tiba tidak seperti biasanya, ya kan? Yang biasanya renyah, yang biasanya bersahabat, tiba-tiba diem. Ma, mau ngapain? Ya itu. Terus mau belanja? Nggak usah. Ada apa itu? Ingat, menghadapi istri yang begitu melelahkan pikiran nggak? Membuat kita sedih nggak? Nah, ingat kacamata cinta itu. Hadapi dengan sabar dan ikhlas, maka menggugurkan dosa. Setelah itu, tahu nggak? Seorang istri itu maunya dipuji, dihargai, dan digombali. Halo? Ulangi yang pertama. Dipuji, dihargai, digombali. Bukan sama Bang Riko, sama yang lain. Tolong jawab dengan spontan. Sering nggak memuji istrinya? Ketahuan dari warna suaranya. Tertekan ya. Tes. Sering nggak memuji istrinya? Jujur. Coba, yang sering bilang sering, yang jarang bilang jarang, yang nggak pernah bilang nggak pernah ya. Jujur. Sering nggak bilang muji istrinya? Ya. Aduh, coba bayangkan Pak. Kurang apa istri? Anak udah dikasih sama bini, betul tidak? Makan di rumah tinggal makan. Halo, rumah udah rapi, nggak ada bener-benernya acan. Ya Allah. Ayo pulang, nanti pulang langsung puji.
Jangan bilang gombal, ketahuan ini. Pulang-pulang muji, ya kan? Ini ada sisi positif negatifnya ya. Direkam ini. Ya kan? Wah, ketahuan ini. Jadi hadirin, uji. Carilah, coba. Orang yang jatuh cinta itu senantiasa mencela atau memuji? Memuji. Jawab dengan jujur. Orang yang saling jatuh cinta itu senantiasa mencela atau memuji? Memuji. Sekarang di akhir hayat, sekarang nih di usia bapak yang seperti ini, sama istri sering-sering jelekin atau memuji? Pantesan. Pak, justru semakin ubannya numbuk, ya kan? Itu tanda kain kafan udah dekat. Maka apa hadirin? Berikan peninggalan yang terbaik untuk istri kita. Apa? Ya Allah, saya ini walaupun capek dari sekolah ketemu mama, hilang capeknya. Pernah gak ngomong gitu? Ya Allah, istighfar sama-sama. Tuh, makanya kemarin pada pertemuan bulan yang lalu, pulang ke rumah, kasihkan apresiasi pada istri, ngapain? Iya, mijit, masih ingat itu kalau mijit. Allah. Ya Allah, sambil mijit, ya Allah. Pak, sambil mijit tuh ya, mijit nih, puji. Ya Allah, tangan mama kayaknya capek, tapi insya Allah letihnya tangan mama inilah yang membuka pintu surga untukmu. Kalau Bang Dik, sering-sering begitu. Masalahnya Pak. Kenapa? Kadang itu pandai menyimpan masalah. Akhirnya. Kedengeran. Udah diem. Terus bang. Oh. Tiba-tiba double masalah lagi. Cakep pertanyaannya. Cerdas. Kalau kuliah jadi dosen nanti. Gini hadirin. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Pertama apa tadi? Memuji, kemudian menghormati. Kita seringkali tidak menghargai istri, tidak menghormati istri. Contoh, gimana sih masaknya, Mak? Kurang garam ini. Sakit nggak tuh hatinya? Sakitnya tuh di mana? Hati. Sakitnya tuh di sini. Walaupun mungkin hanya satu kata, gimana sih masaknya? Udah 20 tahun nih sama aneh. Masya Allah. Masak agak bener, ya Allah, sakit ini Pak. Tapi caranya gimana? Hargai. Makasih ya Mak, udah dimasakin. Masakannya top. Akan semakin top kalau garamnya ditambahin dikit. Halo? Nah, yang terakhir apa tadi? Gombalin ya. FMG. Memuji, menghormati dan itu perempuan itu siapapun sampai bunyanya dia kalau digombalin sama kiainya ya, wis itu nggak pernah lupa. Di antaranya apa Pak? Nih, ya, Pak, berapa tahun pernikahan kita ya? 25 tahun. Ya Allah, panjang banget. Tapi kalau aku bersamamu masih kemarin kayaknya baru nikah. Masya Allah. Berarti apa? Senang nggak? Nah, kemudian yang kedua, walaupun kita 25 tahun menikah dengan kamu, tapi wajahmu seperti pertama aku melihat. Halo? Kira-kira istri kita gimana tuh? Nah, kalau sudah sering kita melakukan itu, Bang, kalau sudah sering melakukan itu, nanti kalau ada masalah, istri kan suka pinter menyimpan masalah, ya kan? Jangan kemudian langsung, kenapa diem? Jangan. Istri ini diem, kan dia pinter menyimpan masalah. Jangan, ayo ada masalah apa? Kayak hakim aja sama terdakwa. Jangan. Ingat rumusnya tadi, hargai, ya kan? Pijit dulu. Aku tahu kamu capek. Ayah juga capek. Mudah-mudahan capeknya ayah dan bunda mengundang gitu. Biar tidak semakin capek. Sebenarnya mama ada apa yang ingin? Sama, pijit.
Kalau nggak Ngeluarin apa unek-uneknya, pijitin agak kencang ya. Ya. Berusaha jadi apa hadirin? Kata kuncinya gini. Rebutlah jiwanya, maka dia akan takluk logikanya. 1, 2, 3 apa? Maka akan takluk. Kalau hatinya udah kita ambil, ya kan? Maka insya Allah bang, dia udah merasa nyaman bersandar sama kita. Insya Allah tidak ada masalah yang ditutup-tutupi. Cuman masalahnya, kalau istri membeberkan masalah itu, apa? Sang suami kadang kurang bijak menyikapinya, istrinya yang disalah-salahkan, seolah suaminya tak bertanggung jawab. Akhirnya apa? Pada kali kedua dan ketiga dia tidak mau curhat sama suaminya. Betul tidak? Yang lantang, betul tidak? Oh iya. Jadi hadirin, kalau istri curhat sama kita, walaupun dia salah, hargai. Terima kasih atas curhatan. Berarti engkau yakin menyandarkan masalahmu. Baik kalau begitu, masalahmu adalah masalah. Karena hatiku dan hatimu menyatu dalam ikatan cinta karena Allah. Gitu hadirin. Buat dia tegar, buat dia tenang, buat dia nyaman. Ini enggak, tuh kan? Umi sih. Pokoknya kalau masalah ditangani Umi rusak semuanya. Masya Allah. Udah cukup sekali dia curhat. Betul enggak? Setelah itu curhat sama temennya. Mending sesama perempuan. Bayangkan kalau curhat sama teman kampusnya yang laki-laki. Kata orang Maduranya, ancor pesina telur. Tahu ancor pesina telur? Rusak semuanya. Baik, begitu ya, Bang. Ada pertanyaan lagi? Saya kasih waktu khusus ini. Ayo, nanya. Masih 15 menit lagi. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Waalaikumsalam. Ya. merasa itu namanya bahkan oleh kalau memberikan teguran kesalahan kesalahan semacam kesialan. oh Jadi kan kita lupa itu lagi sebuah tapi kita bisa melihat Allah meninggal kita sekarang nggak terima. iya Dia mau mengeluarkan pedang. Siapa yang udah mau meninggal mati akan bebas atau lain. iya Padahal kita tahu kalau itu karena Allah ya. Kadang kita lupa seperti itu. iya Kadang kita merasakan yang depan kita terlalu banyak, utang kita juga banyak. Insya Allah. Iya. Terima kasih atas kejujurannya. Lanjut. Jadi kadang kita merasa ya cobaan dulu gitu. Iya. Jangan kemana gitu. Kalau di semua itu nggak ada. Oke, Masya Allah. Pak Ahmad, kasih apresiasi untuk Pak Ahmad ya Allah. Ini kisahnya kalau kita dapat musibah ya, seolah-olah itu hanya kesialan saja. Ya, Masya Allah. Kenapa? Ya mungkin sebagai manusia, sebagaimana Umar bin Khattab itu katanya, ketika Rasulullah wafat, karena saking cintanya, Umar berkata, siapa yang mengatakan Rasulullah telah meninggal, akan saya patahkan batang lehernya dengan pedang ini. Umar gitu loh, ya. Kan kemudian diingatkan oleh Abu Bakar gitu kan, siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati selamanya. Kira-kira begitu. Tapi siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat, kira-kira begitu. Baik hadirin, sekarang dalam hadis Rasulullah pernah bersabda begini, Pak. Konsentrasi nih ya. Man yuridillahu bihi khairan yusiffi. Siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan memberikannya musibah. Memberikannya apa? Halo, Pak. Iya Pak Ustadz, kalau lagi di pengajian, iya ya, musibah itu
Di balik musibah itu ada cinta dan kasih sayang Allah. Itu kalau di pengajian Ustaz. Tapi kalau di rumah mumet mikirin anak, mikirin utang, wah kayaknya hidup ini penuh dengan siksaan, begitu ya? Masya Allah. Ayo istighfar sama-sama. Ada dua jawabannya. Pertama jawaban ini dan ini. Yang kedua jawaban skill. Nah, kira-kira begitu. Para pemirsa di seluruh penjuru tanah air masih bersama saya di SD Juara. Mudah-mudahan ini saya kalau lihat wajah-wajahnya ya Allah, wajah-wajah lupa sama hutang semua ya, Masya Allah. Senyum aja dari tadi ya Allah bahagiakan kami dunia akhirat ya Allah. Dengan kemudahan kami menghadapi hidup ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Begini, Quran surat Yusuf ayat yang ke-85 apa ya? Apa 87 sampai 88? Wala tayasu mir rauhillah. Wala tayasu mir rauhillah. Innahu la yayasu mir rauhillah illa al-qaumul kafirun. Wala tayasu mir rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir kepada Allah. Nah, tafsirnya hadirin, wala tayasu mir rauhillah itu ditafsirkan dalam tafsir Al-Muyassar. Begini bunyinya. Wala taqta